Untuk kalian yang baru belajar trading, pelajari hal basic terpenting ini, yaitu candlestick. Bagaimana cara kerjanya dan apa fungsinya? Yuk kita simak videonya. Assalamualaikum Sobat Viz TV. Oke, jadi di materi kali ini kita akan membahas tentang candlestick. Ternyata banyak orang yang sudah bahkan melakukan trading real ya, baik itu di crypto, di forex, di gold, atau trading dimanapun. Ternyata mereka itu nggak tahu bagaimana cara kerjanya candlestick. Jadi mereka hanya buy dan sell menurut feeling aja gitu. Nah, ini yang fatal. Jangan sampai kalian kehilangan dana besar baru kalian mulai belajar dari basicnya. Saran saya, kalian belajar ilmunya dulu karena itu adalah modal utamanya, bukan duit. Di sini kita akan belajar sekaligus praktek ya. Oke, yang pertama kalian juga harus persiapkan dulu supaya kita bisa langsung praktek bareng. Di sini saya menggunakan exchange toko kripto yang menurut saya tampilannya itu lebih mudah ya untuk UI-nya. Yang menurut saya secara interface-nya itu lebih mudah ya dalam pengoperasiannya. Oke, bagi kalian yang belum punya akun toko kripto bisa daftar menggunakan link yang saya berikan di bawah dengan kode promonya karena kalian akan mendapatkan diskon 20% untuk semua biaya transaksi yang kalian lakukan di toko kripto ya untuk jual beli semua token kripto. Oke, jadi langsung aja kalau kalian sudah punya akunnya, kalian bisa lihat di sini contohnya Bitcoin ya. Kita buka Bitcoin. Maka dia akan terlihat seperti ini. Ini yang disebut dengan chart atau grafik. Jadi di dalam ini selain ada candlestick ada juga indikator. Jadi ini adalah secara defaultnya. Kalian biasanya disuguhkan dengan moving average dan di bawah adalah volume. Kemudian di bagian atas ada yang namanya time frame. Jadi time frame 15 menit, 1 jam, 4 jam, 1 hari, bahkan lebih ya di sini ya. Kalian bisa ganti sesuai dengan kebutuhan kalian. Oke, untuk trader yang harian biasanya mereka menggunakan time frame 1 jam atau 4 jam. Di sini saya pribadi akan menjelaskan menggunakan time frame 1 jam. Dan karena di sini kita fokus belajar tentang candlestick, jadi untuk indikatornya di sini akan saya hapus semuanya. Untuk menghapus indikator kalian tinggal pilih tulisan tidak ada ya. Oke, untuk indikator yang bawah karena tidak bisa saya hilangkan jadi abaikan saja. Kita fokus di candlesticknya saja. Dan ini bisa kalian full screen ya, tapi kalau di sini full screen-nya ya nanti jadi layar kecil. Maka saya gunakan yang tampilan standar aja. Dan ini bisa kalian zoom in juga ya, zoom in dan zoom out. Oke, kita mulai ya. Untuk candlestick ini terbentuk setiap 1 jam. Jadi kalian bisa lihat time frame di atas. Artinya kalau kita menggunakan time frame 1 jam, maka candlestick ini akan terbentuk setiap 1 jam sekali. Jadi di jam 00 dia akan terbentuk candlestick baru. Candlestick ini tugasnya adalah sebagai pencatat harga atau histori pergerakan harga. Kalau kita gunakan yang 1 hari ya, di sini contohnya, artinya candlestick ini akan terbentuk setiap 1 jam. Maka kalau kalian ingin melihat pergerakan dalam jangka panjang, kalian bisa menggunakan time frame yang lebih tinggi untuk menganalisa pergerakan dalam waktu yang panjang gitu ya, jauh-jauh hari. Tapi kalau kalian trader harian, kalian bisa menggunakan 1 jam atau di bawahnya. Saran saya, kalau kalian memang suka scalping yang trading jangka pendek, itu kalian bisa menggunakan time frame di bawah 1 jam. Untuk yang swing trading jangka panjang, kalian bisa menggunakan time frame yang lebih besar. Kalau saya lebih suka harian, jadi saya pakai yang 1 jam. Oke, terus bagaimana candlestick itu terbentuk ya? Oke, kita di sini pakai patokan 1 jam. Sebagai contoh ya, setiap ganti menit di 00, misalkan jam 7 malam 00 gitu. Candle itu kan terbagi menjadi 2 ya, candle bullish dan candle bearish. Candle bullish itu yang harganya naik. Ini contohnya dari candle bullish. Jadi dia candlenya warnanya hijau. Jadi setiap harga naik akan ditandai dengan candle bullish seperti ini. Ini kalau dari analisa saya ini secara live ya, ini market akan bergerak naik terus. Dan untuk pelajaran ini sudah saya buatkan di materi khusus ya, di playlist saya yang namanya belajar trading. Kemudian untuk candle bearish itu yang ditandai dengan candle warna merah ini ya. Dan untuk warnanya itu mungkin bisa berbeda-beda di exchange yang berbeda. Tapi intinya untuk membedakannya, candle bullish adalah yang naik dan candle bearish adalah yang turun. Kemudian bagaimana terbentuk candle tersebut ya? Karena candle ini kan sebagai histori dari pergerakan harga. Oke, kita lihat contoh di sini ya. Ini adalah candle bullish yang warnanya hijau tadi. Yang bagian bawah, jadi garis bawah pertama kali ini ya. Ini yang terbentuk pertama kali ya. Jadi pas jam 00 dia akan terbentuk satu garis ini aja. Itu disebut dengan open price. Jadi harga pembukaan candlenya.
Kemudian harga bergerak ya selama 1 jam. Kalau menggunakan time frame 1 jam, dia akan ada pergerakan naik dan turun. Nah, ini contohnya kalau dia turun, ini akan menjadi shadow. Tapi dia hanya history turunnya. Artinya di saat terbuka candle baru yaitu open price, dia mencatat ada penurunan harga sampai di sini. Tapi setelah itu harga naik lagi, sehingga ini terjadi yang namanya shadow ya. Kalau saya nyebutnya shadow, ada orang nyebutnya lidi, ada orang nyebutnya ya bisa beda-beda setiap sebutan orang. Di sini saya menggunakan bahasa umumnya yang digunakan ya. Kalau bahasa saya pribadi pun beda, karena setiap orang itu mempunyai teknik masing-masing, sehingga mereka bisa menamainya berbeda-beda. Oke, kita pakai bahasa umum. Ini disebut dengan shadow, jadi bekas bayangan harga yang pernah turun. Kemudian harga naik tinggi sampai di sini. Nah, ini juga tercatat ya, harga tertingginya. Jadi yang shadow di bawah itu dinamakan dengan low price atau harga terendah dari satu candle tersebut. Kemudian jejak harga tertingginya itu disebut dengan high price. Terus kemudian saat mau perpindahan jam, tadi kan jam 7 terbuka di sini, kemudian pindah jam 8 malam. Di jam 00 dia akan pindah membentuk candle baru, dan di sini adalah close price-nya. Jadi jam 00 dia akan close di sini. Maka itu adalah jejak candle jam 7 tadi ya. Jadi selama 1 jam inilah bentuk harganya. Begitu pula dengan candle bearish. Candle bearish sebaliknya, karena dia adalah candle yang sell atau candle turun gitu ya, yang menandakan harga turun, maka open price-nya itu ada di bagian atas. Jadi kalau harganya turun, itu sudah pasti menjadi candle bearish. Di sini di open price, kemudian ini jejaknya ada koreksi naik sedikit, terus kemudian dia turun sampai bawah sini. Ini juga historinya sampai dia close 1 jam di jam 9 berarti close-nya ya, karena ini terbentuk jam 8.00. Kemudian jam 9.00 dia close di sini. Jadi ini akan terbentuk menjadi candle bearish. Oke, sekarang kita kembali lagi melihat bentuk chartnya ya. Kalian bisa lihat di sini ya, dengan diarahkan, disentuh aja ke sini, ada harga tinggi dan rendah. Jadi pergerakan yang shadow atasnya dan shadow bawahnya. Kemudian harga pembukaannya itu yang di garis ini, dan harga penutupan adalah di close candle yang ini yang tadi kita pelajari. Oke, tidak semua candle itu mempunyai shadow atas dan bawah. Ini hampir sempurna ya, dia tutup dengan rapi. Berbeda dengan candle yang setelahnya ya. Di sini adalah candle jam 7, di mana ini ada history dia pernah ke atas dan close di bawahnya. Untuk setiap candle sebenarnya juga punya nama masing-masingnya, tapi di sini saya tidak membahas itu. Kita hanya membahas basicnya, apa itu candlestick. Kita sebut saja candle saja biar lebih simple ya. Oke, ini bentuk shadow yang lebih panjang. Kalian bisa lihat ya, hasilnya seperti apa. Itu nanti ada materinya di video belajar trading tadi. Oke, di sini saya akan tunjukkan adalah candle yang seperti ini, yang kecil-kecil. Ini disebut candle doji. Biasanya di jam tersebut itu di malam hari, di mana orang-orang itu biasanya tidak banyak aktivitas, termasuk perusahaan-perusahaan besar ya. Jadi kan mereka punya jam aktivitas ya, termasuk perbankan. Karena sekarang kripto itu yang masuk juga dari perusahaan-perusahaan besar ya, bukan dari retail trading orang biasa aja, tapi sudah instansi aja masuk. Nah, ini terjadi ya karena memang jam-jamnya nggak sibuk gitu, makanya dia kecil-kecil. Tapi di saat ada pergerakan yang besar seperti ini, artinya ada penguasa, jadi transaksi yang sangat besar masuk sehingga dia bisa mencatatkan harga yang besar. Jadi seperti itu ya penjelasannya. Dan kalau kalian bertanya apakah candle ini termasuk indikator, kalau buat saya pribadi candle itu bukan indikator ya, tapi ya sebagai pencatat harga. Mungkin kalian bisa browsing di Google ya. Jadi sebenarnya candle itu indikator apa bukan? Silahkan sharing di kolom komentar. Dan kalian ingin request selanjutnya pembahasan apa? Itu juga tulis di kolom komentar ya. Mungkin sampai di sini dulu videonya. Jangan lupa support kami dengan cara like, subscribe, dan share. Sampai jumpa kembali. Salam Sobat Viz TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.